Halo semuanya, di video kali ini Koko akan coba bahas sampel paper NTU untuk Mathematics AO Level. Jadi bagi kalian yang berencana untuk mengambil paper AO Level, mungkin kalian bisa dapat gambaran dari sampel paper ini. Tapi bagi kalian yang lain, yang mungkin rencananya akan ambil paper A level, menurut Koko nggak ada salahnya kalau soal-soal AO level ini juga dipelajari. Karena walaupun AO level ini pada dasarnya sedikit lebih mudah daripada A level, tapi kita nggak bisa bilang soalnya itu benar-benar mudah banget. Jadi juga perlu mikir. Jadi bagi kalian yang pengen latihan soal, menurut Koko ini juga cukup relevan. Sebelum Koko mulai pembahasan ini, bagi yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Kalian juga boleh share video-video pembahasan ini ke teman-teman kalian lain yang membutuhkan. Kita langsung aja lihat soal pertama. Totalnya ada 5 soal ya, dan Koko akan bahas satu soal di setiap videonya. Jadi jangan lupa untuk lihat pembahasan dari nomor-nomor yang lain di video berikutnya. Soal pertama, ada 3 soal di sini. Soal yang A dia bilang, nyatakan 8 dikurang 6x dikurang x kuadrat dalam bentuk A minus x plus B square. Stop sampai di sana, kita akan jawab dulu. Bentuk ini disebut sebagai bentuk complete square. Jadi ceritanya kita ingin mengubah bentuk ini menjadi bentuk kuadrat sempurna atau complete square. Cara mengubah suatu bentuk menjadi kuadrat sempurna, Koko akan bikin koefisien dari x kuadratnya 1 terlebih dahulu. Jadi kita akan faktorkan satunya, min satunya maksudnya. Jadi kalau Koko tulis soalnya, ini soal kita, faktorkan minus 1, kita akan punya x kuadrat plus 6x min 8. Setelah itu, ubah formatnya menjadi complete square. Minusnya biarin aja, ini bracket. Bentuk complete square itu selalu x ditambah setengah kali koefisien dari x. Jadi bentuknya selalu buka kurung x ditambah setengah kali koefisien dari x. Kalau di sana 6 ya berarti setengah kalinya 3. Jadi ditambah 3, tutup kurung kuadrat, bentuknya pasti seperti itu. Kemudian selalu dikurang dengan setengah kali koefisien x itu dikuadratin. Jadi dikurang dengan 3 kuadrat. Baru terakhir dikurang lagi dengan 8. Nah ini bentuk complete square. Simplify, kemudian minusnya kaliin ke dalam lagi, kita akan dapat bentuk yang dia mau. Jadi kalau Koko tulis ulang, ini x plus 3 kuadrat, didiamin aja. Min 9, min 8, itu min 17. Kalikan lagi minusnya ke dalam, kita akan dapat hasilnya. 17 min x plus 3 kuadrat. Inilah bentuk yang dia mau. Inilah dia. Jadi itu jawaban kita. Jawaban yang pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya. Hence or otherwise, kemudian carilah rentang nilai y. Range itu nilai y ya. Rentang nilai dari fungsi f. Rentang nilai dari fungsi f. Berarti rentang nilai y untuk x bilangan real. Jadi saat x-nya merupakan bilangan real. Kalau kalian bayangkan fungsi kuadratik ini pasti suatu parabola. Kalau digambar, pasti suatu parabola. Nilai maksimumnya itu ada di 17. Jadi puncaknya ada di 17. Puncak itu tercapai saat x-nya min 3. Jadi dari bentuk complete square kita bisa tahu koordinat dari titik puncak. Jadi kalau Koko tulis di sini supaya jelas, coordinates of maximum point itu adalah min 3, pembuat nolnya,
X plus 3 sama dengan 0, berarti X-nya min 3 dan 17. Min 3 dan 17. Itulah nilai maksimumnya. Koko tahu dari mana dia nilai maksimum? Karena bentuk kuadratnya koefisien X kuadratnya minus. Berarti dia akan terbuka ke bawah. Nah, puncaknya adalah itu. Karena puncaknya adalah min 3,17, berarti nilai Y yang paling gede itu adalah 17. Jadi di sini adalah Y-nya 17. Nah, di puncak ya. Ini adalah saat Y-nya 17. Kurva kita maksimumnya 17, kemudian akan turun terus sampai min infinite. Ini juga sama, akan turun terus sampai min infinite. Dengan kata lain, kita punya rentang nilai dari fungsi itu, atau range of value of Y-nya, adalah dari 17 ke bawah. Koko boleh tulis Y less than or equals to 17. Kita tulis keterangannya sedikit. Since the curve is concave downward, terbuka ke bawah, downward, so the range of function is Y less than or equals to 17. Ini jawaban kita. Nah, ini soal yang poin A. Kalau lanjut ke soal yang B. Soal yang B dia bilang solve the simultaneous equations ini. Carilah solusi dari persamaan atau dua persamaan berikut. Tentu saja kita bisa substitusikan aja. Koko akan substitusikan nilai Y-nya, karena nilai X-nya ada kuadrat di sini. Kalau Koko substitusikan X-nya, berarti kita harus kuadratin, dan itu agak repot. Jadi yang Koko akan substitusikan nilai Y-nya. Dari persamaan pertama, Y-nya adalah 1 minus 3x over 7. 1 minus 3x over 7. Substitusikan ke persamaan kedua. Kalau disubstitusikan ke persamaan kedua, kita akan dapat 2x square plus 4 times 1 minus 3x over 7 equals to 3. Tentu aja fraction di sana mempersulit hitungan kita, jadi nggak ada salahnya kalau kita kalikan semuanya dengan 7 terlebih dahulu. Jadi jangan bermain dengan pecahan ya. 7 kali 2, 14x kuadrat ditambah 4, 1 min 3x sama dengan 21. Sederhanakan, terakhir kita bisa cari nilai x-nya. Kalau Koko sederhanain, Koko akan dapat 14x kuadrat min 12x tambah 4 min 21 sama dengan 0. Atau kita akan dapat 14x kuadrat minus 12x minus 17 equals to 0. 4 dikurang 21 ya. 4 dikurang 21 itu min 17. Kita akan coba faktorin 14, 7, 2, 17. 14, 1, 4. Ini nggak bisa difaktorin. Karena nggak bisa difaktorin, ya mau nggak mau kita pakai rumus ABC. Nah, untuk menghemat waktu, Koko akan kalkulatorin aja. Jadi Koko nggak pakai rumus ABC secara manual. Kita langsung kalkulatorin. Dengan kalkulator, Koko akan dapat jawabannya adalah nilai X-nya by using calculator. Kita dapat dua buah nilai X. Yang pertama adalah 6 plus akar 274 per 14. Angkanya jelek ya. Kalian boleh cek hitungan Koko kalau ada yang salah. Karena angkanya jelek. Ada kemungkinan memang angkanya yang nggak bagus, ada kemungkinan hitungan Koko salah.
Jadi waktu kerjain, waktu lihat pembahasan ini, kalian boleh cek ulang. X1-nya segitu, Koko dapat. X keduanya adalah 6 min akar 274 per 14. X keduanya adalah 6 minus akar 274 dibagi 14. Nah, setelah kita dapat X dan Y, ingat-ingat ini belum jawaban akhir. Karena setelah kita dapat X1 and X2, ini belum jawaban akhir. Karena kita perlu cari nilai Y-nya. Jadi Koko akan tulis seperti ini. When X equals to 6 per akar 274 per 14, cari dulu Y-nya. Per 14, Y-nya berapa? Substitusikan ke persamaan ini. Koko langsung kalkulatorin ya. 6 plus akar 274 per 14 kali 1 dikurang 3 kali angka tersebut dibagi 7. Kalau dihitung, Koko dapat angkanya nggak kalah jeleknya. Yaitu minus 4 plus 3 akar 274 per 14. Nah, ini solusi yang pertama. Jadi inilah solusi kita yang pertama. Cari satu lagi ketika X-nya 6 min akar 274 per 14. Solusi pertama. Solusi kedua, tulis lagi. Ketika X-nya adalah 6 minus akar 274 per 14. Maka Y-nya, Koko langsung kalkulatorin juga. 6 min akar 274 divided by 14. 1 minus 3 times that value over 7. Koko dapatnya min 4 plus 3 akar. Min 4 plus 3 akar 274 per 14. Inilah jawaban yang kedua atau solusi yang kedua kita. Perhatikan di sini ya, ini nggak sama. Satu minnya milik 4 aja, satu minnya milik mereka berdua. Jadi perhatikan posisi negatif yang Koko tulis di dua solusi tersebut. Ini pertanyaan atau pembahasan untuk soal yang B. Satu lagi, soal yang C. Soal yang C, dia bilang, diketahui variabel X dan variabel Y satisfy an equation of the form bla bla bla. Jadi kita diberitahu dua buah variabel X dan Y itu memenuhi persamaan ini. Di mana A-nya adalah suatu konstanta. A itu suatu konstanta. Tabel berikut menunjukkan suatu approximate experimental values. Jadi ini menyatakan suatu nilai dari suatu eksperimen untuk X dan Y. Dia kasih table ini. However, one of the values of Y, satu nilai Y, has been wrongly recorded. Jadi dari seluruh nilai Y ini, ada satu yang salah. Yang mana yang salah kita nggak tahu. Tapi nanti kita akan cari tahu. Pertanyaan dia, redefine the dependent and independent variables so that there is a linear relationship between them. Jadi kita disuruh redefine. Redefine itu mendefinisikan ulang dependent dan independent variabelnya, mendefinisikan ulang variabel tersebut, X dan Y-nya, supaya hubungan antara variabel yang kita sudah redefine itu adalah bersifat linear. Kalau kalian pengen tahu materi C ini berasal dari topik apa, nama topiknya adalah regression and correlation. Jadi korelasi dan regresi. Itulah topik untuk soal yang C ini. Nah, Koko stop sampai di sana.
Kita pikirkan dulu, nanti kita baru jawab pertanyaan berikutnya. Jadi gimana caranya supaya persamaan ini bisa menjadi persamaan linear? Persamaan linear itu selalu bisa dituliskan dalam bentuk y equals to mx plus c. Y equals to mx plus c. Itu adalah persamaan linear. Kita akan pikirkan gimana caranya supaya ini bisa dinyatakan dalam bentuk suatu variabel sama dengan m kali variabel lain plus konstanta. Kalau Koko teliti dari soal ini Koko tulis di sebelah sana aja. Y equals to mx plus c. Ini bentuk linear. Ini Koko hapus. Nah, dari soal ini Koko boleh tuliskan menjadi bentuk seperti ini. X dibagi xy plus y dibagi xy sama dengan A. Kita pisah fractionnya. Kemudian bisa di cancel out x sama x. Koko akan ketemu 1 over y plus y sama y-nya bisa di cancel. 1 over x equals to A. Koko akan ketemu 1 over y equals to minus 1 over x plus A. Kalian bisa lihat di sini, bentuknya sudah seperti persamaan garis lurus. Y, 1 over y itu adalah y, equals to mx plus c. Y equals to mx plus c. Jadi, variabel yang kita redefine, yang kita definisikan ulang, itu adalah 1 over y dan 1 over x. Jadi kita nggak pakai data x sama y, melainkan 1 over y dan 1 over x. Itulah variabel kita yang baru. Itulah pertanyaan dia. Jadi jawabannya adalah Koko jawabnya singkat aja ya. Jadi linear relationship can be obtained by variable 1 over y and 1 over x. Itu jawaban kita. Pertanyaan berikutnya, kita udah dapat jawaban dari pertanyaan pertama. Pertanyaan berikutnya, plot this straight line graph. Plot garis atau grafik garis lurus ini. Kalau ada yang tanya, lah tahu dari mana dia garis lurus? Jelas pasti garis lurus. Karena apa? Dia bilang linear relationship. Jadi pasti garis lurus. Nah, sekarang kita akan plot this straight line graph. Stop sampai sana, nggak usah pusingin pertanyaan berikutnya. Nanti kita baru jawab. Nah, untuk plot persamaan garis lurusnya, Koko perlu mentransformasi data ini menjadi 1 per y dan 1 per x. Jadi datanya nggak boleh pakai yang ini. Tapi 1 over y dan 1 over x. Kalau Koko bikin dulu tabelnya yang menggambarkan 1 over y dan 1 over x, kita akan dapat ini 1 over x, kemudian ini 1 over y. Kita akan plot atau akan bikin table ini terlebih dahulu. Setelah itu kita plot di diagram yang udah Koko gambar sebelumnya. 1 over x tinggal dibagi 2 ya. Semua x-nya kita bagi, 1 bagiin maksudnya. Tinggal di reciprocal. Jadi ini 1 per 2. Koko akan tulis dalam desimal 0,5. 1 per 3, 0,33. Koko tulis dalam desimal maksimum 2 significant figures. 1 bagi 4, 0,25. 1 bagi 5, 0,2. 1 bagi 6, 0,17.
Itulah 1 over X, sekarang 1 over Y. 1 bagi 3, 0,33. 1 bagi 2,5, 0,4. 1 bagi 1,8, 0,56. 1 bagi 1,6, 0,62, 0,63. 1 bagi 1,5, 0,67. Kita akan plot mereka di diagram ini. Skala yang Koko gunakan adalah 0,1 setiap 2 kotak. Jadi ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. 0,1, 0,2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. Nah, kita akan plot mereka. Yang pertama 0,5, 0,33. 0,5, 0,5 X-nya, Y-nya 0,33. 0,33 kurang lebih di sini. Kemudian 0,33, 0,4. 0,33, 35, 33, 0,4. Kurang lebih ada di sini. 0,25, 0,56, 0,25, 0,56. 0,55, 0,56. Ada di sana. 0,2, 0,63, 0,2, 0,63, 65, 64, 63. Kurang lebih di sana. Terakhir 0,17, 0,15, 1617, 0,67. 1767. Nah, kurang lebih di sana. Dari titik-titik itu, kalian bisa lihat dengan jelas ada suatu tren. Trennya adalah garis lurus. Kalau disuruh gambar straight line-nya, kurang lebih Koko akan gambar garis lurusnya seperti ini. Nah, ini kurang lebih. Nggak bisa dapatnya exact banget. Tapi kurang lebih seperti itu. Itulah kita punya straight line. Atau kalau lebih tepatnya mungkin Koko nggak gambar sepanjang itu, tapi gambar sebatas datanya aja. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dari plot kita, penting sekali kalian plotnya dengan skala yang tepat. Kalau skalanya nggak tepat, nggak akan kelihatan. Tapi kalau skalanya tepat, kalian bisa lihat. Ternyata memang ada satu nilai yang di luar tren kita. Nilai itu adalah data kedua. Nilai itu di luar tren kita. Jadi, pertanyaan berikutnya setelah dia suruh kita plot, identify the incorrect value. Udah jelas incorrect value-nya ada di sini. Jadi incorrect value-nya ada di data kedua. Yang salah adalah Y-nya, bukan X-nya. Karena soalnya bilang, value of Y has been wrongly recorded. Jadi yang salah bukan X-nya, tapi Y-nya. Ini yang salah. Dengan kata lain, ini yang salah. Jadi jawaban Koko adalah, the incorrect value is Y equals to 2.5. Jadi, so the incorrect value is Y equals to 2.5. Ini jawaban kita. Pertanyaan terakhir, and estimate the value of A. Dan tentukan nilai dari A. A itu ada di sana atau ada di sini. Tentukan nilai dari A.
Nah, karena dia hanya suruh kita estimate, ya kita bisa estimasikan. Kita bisa estimasikan. Cara untuk estimasinya sebenarnya ada banyak. Yang pertama adalah A di sini kalian bisa lihat ini adalah y-intercept. Atau 1 over y-intercept. Jadi ini kalian boleh panjangin terus. Memotong sumbu y di berapa? Nah, inilah nilai A. Boleh pakai cara seperti itu. Jadi panjangin terus. Memotong y, inilah A-nya. Boleh juga kita hitung menggunakan formula. Atau boleh juga hitung langsung menggunakan kalkulator. Jadi ada banyak cara. Bagi yang mau hitung menggunakan kalkulator langsung dan nggak tahu caranya gimana, kalian bisa cek video tutorial kalkulator yang sudah sempat Koko bikin. Cek aja di playlist Koko. Cari bagian correlation regression. Nanti ada cara untuk mencari A ini secara langsung. Tapi di pembahasan ini, Koko akan coba tunjukin atau Koko akan pakai cara formula. Jadi gimana sih formula untuk mencari regression line? Ini namanya regression line. Jadi ini regression line. Untuk mencari regression line atau equation of regression line, formulanya adalah ini. Y minus Y bar. Koko tulisnya basicnya dulu ya. Ini konsepnya dulu. Regression line Y on X. Formulanya adalah Y minus Y bar equals to B X minus X bar. Ini formula regression line Y on X. Tapi untuk soal kita bukan Y on X, tapi 1 over Y on 1 over X. Jadi untuk soal kita 1 over Y on 1 over X, formula regression line-nya adalah 1 over Y minus 1 over Y bar rata-ratanya equals to B 1 over X 1 over X bar. Itu formulanya. 1 over Y bar adalah rata-rata dari 1 over Y. 1 over X bar adalah rata-rata dari 1 over X. Sedangkan B ini adalah regression coefficient. Formula untuk mencari B adalah ini. Koko tulis yang umum dulu. Formula untuk mencari B itu adalah sum of xy. Ini formulanya agak panjang. Minus sum of x, sum of y over n divided by sum of x square minus sum of x squared over n. Jadi ini formulanya agak panjang. Nah, kalau Koko mau mencari B dari 1 over Y on 1 over X, tinggal diganti aja. X sama Y-nya menjadi 1 over X dan 1 over Y. Jadi B-nya bisa dihitung dengan cara sum of 1 over X times 1 over Y minus sum of 1 over X sum 1 over Y over n divided by sum of 1 over X square minus sum of 1 over X square over n. Itu formulanya. Jadi agak panjang dan agak ribet memang. Tapi Koko memilih untuk pakai cara ini supaya Koko bisa jelaskan sedikit ke kalian dasar-dasar atau formula yang digunakan untuk mencari regression line. Nah, itu formulanya.
Perhatikan di sini bentuk yang kita mau cari itu seperti ini. Tapi kita mau cari A-nya aja. Kita mau cari A. A itu adalah bagian koefisiennya. Jadi dari bentuk ini, kalau kita teliti A itu siapa, kalian bisa lihat, Koko akan jabarin ya. 1 over Y minus 1 over Y bar equals to, B-nya Koko kali masuk, B-nya kita distributif ke dalam. Kita akan dapat B times 1 over X minus B 1 over X bar. Bentuknya jadi seperti itu. Kemudian kalau kita pindah ruaskan 1 over Y bar-nya, kalian akan ketemu bentuk seperti ini. B1 over X minus B1 over X bar plus 1 over Y bar. Tadi persamaan kita di atas, di sini, persamaan kita adalah seperti ini. Persamaannya seperti ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah, Koko tulis dulu ya. 1 over Y equals to minus 1 over X plus A. Ini persamaan kita yang tadi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah B-nya negatif 1, B-nya negatif 1, A-nya adalah mereka semua. Jadi Koko nggak usah hitung pakai formula yang panjang itu B-nya. Jadi Koko bisa langsung B adalah min 1, A adalah minus B 1 over X bar plus 1 over Y bar. Tinggal dihitung 1 over X bar plus 1 over Y bar-nya. Karena B-nya min 1. Jadi ini minus min 1. Rata-rata, hitung rata-rata bukan hal yang susah lagi. Jadi min B, B-nya min 1. Kali 1 per X bar. Rata-rata dari 1 per X. Nah ini dihitung. Rata-rata dari 1 per X. Nah hati-hati, satu data ini salah. Karena dia salah, mereka semua kita nggak usah masukin. Jadi ini semua nggak perlu dipakai datanya. Karena ini data yang salah. Jangan digunakan. Jadi waktu menghitung 1 over X bar yang kita pakai hanya ini aja. Koko hitung di sini ya sekilas. Tambahin semua bagi 4. Nanti kalian akan dapat 1 over X bar-nya adalah, tambahin semua bagi 4. 0,5 tambah 0,25, 0,2, 0,17 bagi 4. Dapatnya adalah 0,28. Sedangkan 1 over Y bar-nya, data yang Koko kotakin nggak usah dimasukin. Karena itu adalah data yang salah catat. Wrongly recorded. Jadi nggak usah dimasukin. 0,33, 0,56, 0,63, 0,67 bagi 4. 0,5475. Substitusikan ke formula yang bawah, kita selesai. 1 over X bar 0,28. 1 over Y bar 0,5475. Kalau dihitung 0,28 tambah 0,5475. Jawaban Koko adalah 0,8275. Itulah nilai dari A. Selesai untuk pertanyaan yang C. Jadi yang C ini agak panjang pengerjaannya. Kalian juga bisa lihat, dia memiliki marks yang paling gede. Skornya 12. Yang lain hanya 6. Yang A tadi 7, tapi di sini 12. Jadi sangat make sense kalau pengerjaannya lebih panjang daripada yang lain. Nah ini pembahasan sampel paper NTU untuk Mathematics AO Level question pertama.
Koko stop sampai di sini untuk pembahasan pertanyaan pertama. Di video yang lain, video berikutnya, Koko akan bahas pertanyaan yang kedua dan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Koko berharap kalian bisa mengerti dan bisa dapat sesuatu dari pembahasan yang udah Koko bikin. Thank you semuanya, kita ketemu lagi di video berikutnya.